Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian bersama saya di dalam channel Ragam Kimia. Kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang pembuatan larutan Atinsaf. Larutan Atinsaf ini adalah larutan yang digunakan sebagai dasar pembuatan produk-produk semacam sabun cuci piring, sampo mobil, deterjen pencuci baju, dan lain sebagainya. Larutan Atinsaf ini adalah inti busa, di mana sebagian besar produk pencuci piring dan produk-produk lainnya itu diperoleh busa dari pencampuran atau pembuatan larutan Atinsaf ini. Selebihnya, kebanyakan busa yang lain ditambahkan dari surfaktan jenis yang lain pembuatan seperti Texapon, Camperlan, Ampitol, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja ya pembuatannya. Bahan yang dibutuhkan adalah 100 gram LABS, 20 gram larutan kaustik. Larutan kaustik ini sudah saya buat videonya ya tentang cara pembuatannya. Kemudian air 500 ml, sitron sebagai penetral pH. Nanti seandainya pH-nya terlalu tinggi, batang pengaduk, timbangan, dan kertas pH. Kertas pH digunakan untuk mengetahui nanti pH akhir dari larutan Atinsaf ini. Oh ya, sebelumnya mengenai jumlah takaran ini, tak ada takaran yang pasti ya, Anda bebas berkreasi sesuai keinginan Anda. Intinya makin banyak, otomatis busanya makin banyak pula. Yang penting bahwa hasil akhir dari larutan pH larutan Atinsaf ini adalah usahakan di pH 7 atau paling tidak antara 6 sampai 8, karena nanti ini berpengaruh kepada proses pengentalan bila dicampur dengan bahan kimia yang lainnya. Kita mulai saja ya. Karena semua bahan kimia ini sebelum sudah saya timbang untuk mempersingkat video biar tak terlalu lama. Baik, langsung kita masukkan saja ke dalam larutan Atinsaf ini air sebanyak 500 ml ya. Sudah saya timbang tadi. Maaf, ke LABS ya. Air dimasukkan ke LABS sebanyak 500 ml. Kemudian kita aduk saja. LABS ini bersifat asam ya. pH-nya itu antara 2 sampai 3. Sehingga supaya dia tidak berbahaya, karena pH asam itu kalau terkena di kulit tubuh itu akan menimbulkan iritasi, maka dia harus dinetralkan dengan larutan kaustik. Sedangkan sebaliknya dengan LABS, larutan kaustik itu bersifat basa ya. pH-nya itu bisa antara 12 sampai 13. Sehingga kaustik dibutuhkan untuk menetralkan LABS. Baik, setelah tadi larutan LABS dicampurkan, setelah itu kita campurkan larutan kaustik ke dalam larutan LABS tadi. Kita aduk ya, biasanya akan timbul larutan warna putih bila bereaksi LABS dengan kaustik ini. Anda bisa melihat ini cuma tertutup busa ya. Lautannya berwarna putih dan lama-lama lautannya agak mengental ya. Tidak mengental sekali, tapi cenderung mengental. Baik, kita tunggu saja sampai busa hilang. Setelah itu nanti kita cek pH-nya berapa. Seandainya pH-nya terlalu tinggi, nanti kita netralkan dengan sitron. Tapi kalau seandainya pH masih rendah, nanti kita tambah larutan kaustik lagi. Yang penting pH-nya itu usahakan di pH 7. Baik, kita cek pH saja larutan ini berapa ya. Kita masukkan kertas pH ke dalam larutan, kita celupkan dan kita bandingkan. Wah, ternyata pH-nya masih berkisar antara 4 ya. Berarti ini masih terlalu asam. Kita harus menetralkan kembali dengan menambahkan larutan kaustik lagi. Kita tambahkan sedikit saja larutan kaustik
ya, kita aduk. Nanti kemudian kita cek lagi pH-nya berapa. Kemudian kita cek lagi pH-nya berapa setelah kita tambahkan larutan kaustik. Oh, ternyata masih asam ya. Kalau kita lihat di ini, berarti kita harus menambahkan larutan kaustik lagi sedikit demi sedikit hingga pH-nya 7 atau warna kertas pH ini berwarna hijau. Setelah kita melakukan penambahan berulang, mari kita cek hasil akhirnya. Ya, ternyata pH-nya 7 ya. Berarti larutan aktif soft ini sudah bisa kita gunakan. Mengapa pH ini 7? Karena ini juga dari segi keamanan, pH 7 itu pH air, jadi bersifat netral, jadi lebih aman kepada kulit tubuh. Dan dari segi proses pembuatan di pH 7 ini, proses pengentalan itu untuk sabun cuci piring dan sabun-sabun yang lain itu lebih bisa digunakan bila dicampur dengan bahan kimia lain semacam Texapon, Champerland, Ambitol, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian tentang cara pembuatan larutan anti-soft ini. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kembali dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.